Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Sejak pandemi COVID-19, orang mulai banyak menjajakan makanannya lewat media sosial. Pembeli jadi tinggal melihat apa yang dipromosikan oleh pedagang. Pedagang bisa menjajakan dagangannya tanpa batas. Terjadilah transaksi yang ramai di media sosial. Pembeli jadi mudah memilih mana makanan yang dia sukai dan menarik buat dibeli. Pedagang berusaha menyajikan makanannya semenarik mungkin. Soal rasa, mesti dicoba, karena gambar di media sosial tidak bisa menampilkan rasanya. Sekarang, asal ada uang, makanan jadi lebih mudah didapat. Bahkan bisa diantar sampai ke rumah. Hidup dibuat jadi lebih mudah dan nyaman. Malas gerak, tinggal pencet-pencet di HP, makanan pun datang ke rumah. 2000 tahun yang lalu, makanan pernah jadi masalah di gereja Korintus. Sebagian jemaat merasa tidak nyaman bila makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau kepada para dewa-dewi. Namun ada sebagian jemaat yang tidak merasa keberatan untuk memakannya. Maka timbullah perselisihan di antara jemaat karena makanan. Bagaimana cara mengatasinya? Rasul Paulus melakukan dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus meluruskan bahwa dewa-dewi itu sebenarnya tidak ada. Dewa-dewi itu adalah ciptaan manusia. Manusia yang menjadikan mereka sebagai dewa-dewi. Yang kedua, Rasul Paulus mengajak jemaat yang punya pengetahuan yang benar dan lebih kuat imannya untuk tidak lagi makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi di dalam kuil-kuil mereka, agar jemaat itu tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat lain yang kurang pengetahuan dan lemah imannya. Bila tidak, maka jemaat yang kurang pengetahuan dan lemah imannya itu akan ikut untuk makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus bahkan mengatakan, apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagi jemaat Tuhan, dia tidak akan mau makan daging lagi untuk selama-lamanya. Saudari-saudariku yang terkasih, tanpa kita sadari, makanan itu bisa jadi berhala bagi kita dan jadi batu sandungan bagi yang lain. Menjadi berhala karena makanan itu jadi yang utama dalam hidup kita. Hidup buat makan, bukan makan buat hidup. Apalagi kalau makanan itu dikaitkan dengan gengsi, makan demi menaikkan gengsi, menjadi batu sandungan. Karena kita makan tanpa memperhatikan iman dan kebutuhan saudara kita di dalam Tuhan. Bisa menggerogoti iman orang lain. Bisa membuat kita cuek terhadap kebutuhan orang lain. Bukankah uang yang kita hemat saat kita tidak membeli lagi makanan buat menaikkan gengsi kita, bisa dipakai buat memberkati orang lain yang membutuhkannya? Bukankah makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah? Bukankah kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan makanan tertentu dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan? 1 Korintus 8 ayat 8. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah dalam hal makanan pun kita belajar untuk ikut pimpinan Tuhan. Amin.